Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, berjudul Arti dari Pelayanan Bait Suci. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Pena Inspirasi menjelaskan maksud dari judul renungan pagi ini, arti dari pelayanan Bait Suci, di mana Yesus adalah sebagai imam besar kita, adalah sebagai berikut. Pertama, pelayanan Yesus di Bait Bilik Maha Suci di surga adalah tempat kudus perjanjian yang baru yang harus menjadi fokus iman dari orang percaya sejak berakhirnya masa nubuatan 2300 petang dan pagi dalam kitab Daniel 8 ayat 14. Pada kematian Kristus, upacara-upacara Ka'bah berakhir. Ka'bah yang sebenarnya di surga adalah tempat kudus perjanjian yang baru. Dan sementara nubuatan Daniel 8 ayat 13 digenapi dalam dispensasi ini, tempat kudus yang dimaksud haruslah tempat kudus perjanjian baru. Pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, di dunia ini tidak ada lagi tempat kudus selama ratusan tahun. Dengan demikian, sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, tanpa diragukan lagi menunjuk kepada tempat kudus di surga. Kedua, pelayanan sistem upacara di Bait Suci adalah gambaran pengorbanan darah Kristus di Golgota yang tidak ternilai harganya, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dalam Ibrani 9, pemulihan tempat kudus ke dalam keadaan yang wajar diajarkan dengan jelas. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, yaitu darah binatang. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu, yaitu darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Ketiga, imam besar kita adalah Yesus Kristus yang menjadi perantara kita dengan Allah Bapa di surga, dan Ia melayani dengan mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus pada hari pendamaian dengan memindahkannya dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan simbol setan yang akan dihukum untuk selama-lamanya. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian, dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel, ia mengakui segala dosa-dosa ini. Dengan demikian, menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh, dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Keempat, hati dan pikiran setiap orang harus berfokus ke Bait Maha Suci surga saat ini, seraya memohon pengampunan dosa-dosa dengan posisi harus tetap berdiri atau menunggu dengan menjaga tabiat agar tidak bernoda di pelataran luar Bait Suci surga atau di bumi saat ini, sampai Yesus, imam besar kita itu, keluar dari dalam Bait Bilik Maha Suci surga itu. Mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Yesus dan usaha keras mereka
mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.